Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat walafiat semuanya. Amin ya robbal alamin. Pada pertemuan kali ini, kita akan kembali melakukan pembelajaran bersama-sama dengan materi sodakoh atau sedekah. Tapi sebelum kita ke pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar dan anak-anakku semuanya paham dengan apa yang akan kita pelajari pada hari ini. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin ya robbal alamin. Kemudian tujuan pembelajaran pada hari ini, setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, diharapkan peserta didik dapat yang pertama, menghayati nilai-nilai sedekah dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, memahami ketentuan bersedekah dengan baik. Yang ketiga, menjelaskan hikmah dan manfaat bersedekah dengan baik. Yang keempat, mempraktekkan tata cara bersedekah dengan baik. Yang kelima, memiliki sikap tanggung jawab sebagai implementasi dari pemahaman bersedekah dalam kehidupan sehari-hari. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah bersama-sama membahas mengenai materi yang berkenaan dengan infak. Kali ini kita akan membahas mengenai sedekah. Sebelum lanjut pada materi, silahkan anak-anak amati gambar berikut ini. Nah, di sini ada dua gambar. Gambar orang yang sedang menyerahkan sesuatu kepada orang lain. Ada dua gambar di sini dan sama-sama menyerahkan sesuatu. Kira-kira gambar apa di sini? Ya, ini adalah gambar yang memberikan ilustrasi kepada kita orang yang sedang bersedekah atau bersedekah kepada orang yang membutuhkan. Jadi, kurang lebih seperti ini gambaran atau contoh orang sedang bersedekah. Masuk pada materi kita. Yang pertama, pengertian sedekah. Sedekah berasal dari bahasa Arab, sodakotun, yang berarti memberikan. Sedangkan menurut istilah, sedekah atau sodakoh adalah pemberian sesuatu kepada seseorang yang membutuhkan secara sukarela, tanpa ditentukan jumlahnya, yang semata-mata hanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemberian sedekah hendaknya dilandasi dengan rasa ikhlas karena Allah semata. Jangan sampai karena rasa riya atau pamrih. Janganlah menyebut-nyebut pemberian tersebut, lebih-lebih dengan kata-kata yang dapat menyinggung perasaan penerimanya, karena hal tersebut dapat menghapus pahala sedekah. Bersedekah tidak harus menunggu sampai memiliki banyak harta kekayaan, cukup memberikan sesuai kemampuan, asal dilandasi dengan kerelaan dan keikhlasan hati untuk membantu sesama. Selanjutnya, hukum sedekah. Hukum sedekah adalah sunnah muakkad, yakni sunnah yang dianjurkan. Namun, pada kondisi tertentu, sedekah bisa menjadi wajib. Contoh, ada seorang miskin dalam kondisi kelaparan datang kepada kita untuk meminta makanan. Keadaan orang tersebut memprihatinkan. Jika tidak diberi makan, dia akan sakit parah atau bahkan nyawanya bisa terancam. Sementara pada waktu itu, kita memiliki makanan yang dibutuhkan orang tersebut. Pada kondisi demikian, memberikan sedekah berupa makanan kepada orang tersebut wajib hukumnya. Jika tidak kita lakukan, berdosalah kita. Hukum sedekah juga bisa berubah menjadi haram apabila kita mengetahui barang yang disedekahkan akan digunakan untuk kejahatan dan kemaksiatan.
Selanjutnya dalil sedekah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tasaddaqu alaina innallaha yajzil mutasaddiqin. Yang artinya, dan bersedekahlah kepada kami, sesungguhnya Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang bersedekah. Quran Surat Yusuf ayat 88. Kemudian, rukun dan syarat sedekah. Yang pertama, orang yang memberi. Syaratnya, orang yang memiliki benda itu dan berhak untuk mentasawufkan atau membelanjakan hartanya. Yang kedua, orang yang diberi. Syaratnya berhak memiliki. Yang ketiga, akad, yakni ijab dan qabul. Ijab adalah pernyataan pemberian dari orang yang memberi. Sedangkan qabul adalah pernyataan penerimaan dari orang yang menerima pemberian. Dan yang terakhir, barang yang diberikan. Bentuk-bentuk sedekah. Sedekah dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk. Apabila tidak mempunyai harta, bersedekahlah dengan tenaga. Apabila tidak dapat sedekah dengan tenaga, maka dengan perkataan yang baik pun sudah termasuk sedekah. Bahkan menahan diri dari agar tidak berbuat keburukan kepada orang lain juga termasuk sedekah. Selain itu, senyum manis yang bisa dengan mudah dilakukan juga termasuk sedekah. Selanjutnya, hilangnya pahala sedekah. Jadi, pahala sedekah bisa hilang. Yang pertama, sebabnya adalah menyebut-nyebut sedekah yang sudah diberikan, artinya mengungkit-ungkitnya, baik kepada si penerima maupun kepada orang lain. Yang kedua, menyinggung hati si penerima sedekah. Yang ketiga, riak atau mempunyai niat ingin dipuji dan disanjung oleh orang lain. Selanjutnya ada manfaat sedekah. Banyak sekali hikmah atau manfaat dari amalan sedekah. Di antaranya, yang pertama dapat membantu meringankan beban orang lain. Yang kedua, menumbuhkan rasa kasih sayang dan mempererat hubungan antar sesama. Yang ketiga, sebagai obat penyakit dan dilancarkan rezekinya. Yang keempat, dapat meredam murka Allah dan menolak bencana, juga dapat menambah umur. Demikian beberapa pengertian, dalil, hukum, syarat, rukun, manfaat atau hikmah sedekah, dan hilangnya pahala sedekah. Silahkan anak-anakku, evaluasi ini untuk dikerjakan sebagai tambahan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kalian terhadap materi sedekah yang sudah kita pelajari. Yang pertama, jelaskan pengertian sedekah secara bahasa dan istilah. Yang kedua, bagaimana hukum sedekah? Yang ketiga, jelaskan dalil tentang pengertian sedekah. Yang keempat, sebutkan rukun dan syarat sedekah. Yang kelima, sebutkan apa saja manfaat dari sedekah. Kemudian, tugas ditulis pada buku tulis dan dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya. Sekian pembelajaran hari ini. Mari kita tutup pembelajaran dengan berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.